Baiklah, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan perkuliahan minggu lalu ya. Jadi kita masuk pertemuan keempat, ini minggu keempat. Ya, ini masih terkait pengujian hipotesis untuk rata-rata. Kemarin sudah saya contohkan menguji rata-rata satu populasi, itu dengan menggunakan statistik uji set. Ya. Kemudian ada contoh studi kasusnya juga. Sekarang saya lanjutkan contoh 3 ini. Suatu pabrik rokok tertentu menyatakan bahwa rata-rata kadar nikotin per batang rokok hasil produksinya tidak melebihi 3 mg. Nah, alasan yang dikemukakan oleh pihak pabrik ini tentunya dengan harapan supaya konsumennya itu tidak takut untuk membeli rokok ya. Jadi agar rokoknya itu terjual tentunya ya. Maka dia mengatakan tidak melebihi 3 mg. Berarti maknanya sama saja dengan kurang dari atau sama dengan 3 mg. Jadi pernyataan yang dikandung di sini ya, di sini bahwa rata-rata kadar nikotin per batang rokok hasil produksinya tidak melebihi 3 mg itu bisa mu-nya lebih kecil atau sama dengan 3. Maknanya itu. Karena mengandung pernyataan sama dengan, berarti ini tempatnya adalah di H0. Sehingga H1-nya itu melawan H0. Berarti mu-nya lebih besar di 3. Begitu cara menyusun hipotesisnya ya. Ini mengenai hipotesis. Diasumsikan kadar nikotin sebatang rokok menghampiri distribusi normal. Nah, ini populasinya berasal dari distribusi normal. Untuk menguji pernyataan tersebut dipilih 12 batang rokok. Berarti sampelnya kecil dan diuji kadar nikotinnya di lab. Ternyata diperoleh rata-rata kadar nikotin sebesar 3,2 mg. Berarti ini adalah X-bar. X-barnya 3,2, N-nya 12. Simpangan baku dari hasil pengamatan sampel 0,3 mg. Berarti ini adalah S. Apakah ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar? Karena dia mengatakan tidak melebihi 3 mg kan? Kenyataannya diambil sampel 12 batang, diuji kadar nikotinnya di lab, bertemu 3,2 mili. Apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata kadar nikotinnya lebih dari 3,2? Oh, lebih dari 3 mg. Berdasarkan sampel acak ini tadi. Gitu ya. Nah, sudah jelas permasalahannya seperti ini di contoh 3. Nah, berarti kita harus merumuskan hipotesis seperti yang saya sebutkan tadi. H0, rata-rata kadar nikotin, batang rokok sama dengan 3 mg. Sedangkan H1-nya rata-rata kadar nikotin batang rokok lebih dari 3 mg. Itu kalau pakai pernyataan. Kalau pakai simbol berarti definisikan dulu mu. Mu sama dengan rata-rata kadar nikotin per batang rokok sesungguhnya. Baru H0-nya ditulis mu sama dengan 3, H1-nya mu lebih besar 3. Kemudian buat daerah kritisnya, hitung statistik ujinya, tentukan keputusannya dan kesimpulan. Itu aja intinya kalau menguji hipotesis. Ya, jadi kalau saya rinci jawabannya seperti ini. Pertama definisikan dulu mu, rata-rata kadar nikotin per batang rokok sesungguhnya. Buat hipotesisnya, jadi H0, mu sama dengan 3, lawannya H1, mu lebih besar 3. Ini jangan sampai salah merumuskan hipotesis. Dengan menggunakan alfa 5%, karena kita menguji pakai alfa 5% tadi, diperoleh nilai T tabel atau T kritis. Ujinya satu arah sebelah kanan. Ya, lihat H1 ini. Berarti daerah kritisnya T lebih besar T alfa nanti ya. Nah, ini lihat T alfanya. T 5%, derajat bebas 11. Ini diperoleh dari N-1. Kan sampelnya berukuran 12 tadi. Ini kalau Anda baca tabel T, di mana derajat bebas 11, posisinya di baris. Kolom itu 0,05, posisinya ada di ini, maka irisan antara baris dan kolom adalah titik tabelnya. Ketemu 1,796 nanti.
Berarti daerah kritisnya sudah bisa ditulis H0 ditolak jika T lebih dari 1,796 gitu ya. Ini namanya daerah kritis. Nah, sekarang kita hitung statistik ujinya. Tulis rumusnya dulu dengan benar. Ini masuk komponen penilaian semua. Mulai dari merumuskan hipotesis, ada nilainya sendiri. Membuat daerah kritis, ada nilainya sendiri. Menghitung statistik uji, sampai ketemu hasil akhir, ada nilainya sendiri. Nggak boleh langsung dijujuk T sama dengan sekian. Nggak boleh ya. Nanti kesannya nyontek. Ya. Jadi harus persis gini, tulis rumus, masukkan semua komponen, baru hasilnya. Ini yang benar ya. Nah, baru kita cek apakah nilai statistik uji ini memenuhi daerah kritis itu. Ternyata iya kan. Nah, nilai T-nya 2,309 kan lebih dari ini. Karena memenuhi daerah kritis berarti masuk daerah gelap. Kalau masuk daerah gelap berarti keputusannya adalah menolak H0. Oh, jadi kalau nulis keputusan harus lengkap begini. H0 ditolak karena nilai T sama dengan 2,309 memenuhi daerah kritis. Ya, jangan cuma menulis keputusannya H0 ditolak, sudah nggak ada alasan. Nilainya akan dipotong separuh. Kalau komponennya keputusan ini kasih skor 8, berarti nilainya tinggal 4. Jadi harus lengkap, baru kesimpulan. Ini yang paling gampang kesimpulan, karena menolak H0 berarti yang dipakai H1. Berarti rata-rata kadar nikotinnya lebih dari 3 mg. Atau pernyataan pabrik tersebut tidak benar. Tidak dapat dibenarkan. Ya. Itu ya cara menjawab. Jadi harus tahu proses menjawabnya. Ya. Nah ini soal 1 ini bisa Anda coba. Saya hanya menunjukkan garis besarnya, nanti silakan coba dihitung sendiri. Ya. The Edison Electric Institute telah menerbitkan angka banyaknya kilowatt jam tahunan yang digunakan oleh berbagai peralatan rumah tangga dan menyatakan bahwa alat penyedot debu rata-rata digunakan 46 kilowatt jam per tahun. Jadi ini dari pengamatan alat rumah tangga, ya, yang namanya alat penyedot debu, rata-rata digunakan 46 kilowatt jam per tahunnya. Ya, sampel acak 12 rumah disurvei, diikutsertakan dalam rancangan penelitian, menunjukkan bahwa alat penyedot debu rata-rata digunakan 42 kilowatt jam per tahun. Ini adalah X-bar-nya, ini adalah N-nya, dengan simpangan baku 11,9 kilowatt jam. Ini adalah S-nya. Sampel kecil, X-bar-nya 42, S-nya 11,9. Apakah ini menunjukkan pada taraf alfa 5%, nah ini tingkat signifikansinya 5%, bahwa rata-rata alat penyedot debu digunakan kurang dari 46 kilowatt jam per tahun. Kenapa pakai kurang kok gak lebih dari? Karena sampelnya menunjukkan rata-ratanya cuma 42 X-bar-nya. Nah, dia mengatakan rata-rata digunakan 46. Berarti ini adalah mu yang diuji. Ya, jadi H0-nya nanti berbunyi mu sama dengan 46, H1-nya mu kurang dari 46. Ya kan? Kurang dari 46. Sudah diperjelas ini. Kalau enggak mengandung tanda kesamaan, selalu tempatnya di H1. H0 selalu menggunakan sama dengan. Ya. Itu cara merumuskan hipotesis. Jadi kalau kita cek di sini hipotesisnya mu H0 ya. H0 mu sama dengan 46, H1 mu kurang dari 46. Ya, itu hipotesis. Jangan lupa berikan keterangan tentang mu. Apa mu-nya? Rata-rata alat penyedot debu, ya. Jadi rata-rata penggunaan alat penyedot debu dalam satuan kilowatt jam per tahun. Sesungguhnya, ya. Yaitu mu-nya. Jadi rata-rata
penggunaan alat penyedot debu ya, dalam kilowatt jam per tahun sesungguhnya. Baru nanti H0-nya ditulis, H1-nya ditulis. Nah, apa daerah kritisnya? Ya, ini jelas menggunakan apa? Konsep distribusinya adalah pakai T. Nih, anggap populasi berasal dari distribusi normal, diambil sampelnya kecil yaitu 12. Pakai uji T ini ya. Jadi daerah kritisnya apa? Ya, ini mengacu pada H1. H1-nya tadi apa? Mu kurang dari 46, berarti satu arah sebelah kiri. Berarti nanti daerah kritisnya H0 ditolak jika T lebih kecil min T alpha. Alpanya 5%. Derajat bebas 11, N-1. Buka tabel T, maka ketemu daerah kritisnya T lebih kecil min titik-titik. Ya. Begitu. Nah, soal ini berarti tidak dibahas, Anda yang mencoba menjawab sendiri ya. Cek. Nah, kalau sudah dibuat daerah kritis, sekarang menghitung statistik uji sudah. Apa statistik ujinya? T sama dengan X bar min mu 0. Mu 0-nya diganti 46. X barnya tadi 42. Dibagi S, S-nya 11,9, simbangan bahu kan, dibagi akar N. Ya, jadi S per akar N, jangan lupa ini yang sering salah ini mahasiswa ini teledor itu di penyebut. S per akar N bukan S kali akar N, ini sering keliru ngitung S kali akar N. Ya, jadi rumusnya sudah jelas pakai S per akar N. Ya, lihat contohnya nih, S per akar N, bukan S kali akar N. Ya. Karena saya pernah ngoreksi itu ditulis S kali akar N, fatal akibatnya ya, nilainya salah. Ini bobotnya paling tinggi menghitung statistik uji ini juga ya. Jangan lupa, ya, nanti S 11,9 per akar N, N-nya 12. Langsung ketemu T hitungnya. Tinggal keputusannya aja. Kalau masuk daerah kritis, keputusannya menolak H0. Baru kesimpulan gitu ya. Silakan dicoba. Ya. Ini caranya persis mirip dengan contoh 3. Ya. Mirip dengan contoh 3. Cuma beda angka dan hipotesisnya aja. Nah, perhatikan soal 2. The Edison Electric Institute menerbitkan angka jam tahunan penggunaan berbagai alat rumah tangga dan dikatakan bahwa alat pemadat sampah, ya, ini tadi alat penyedot debu, sekarang alat pemadat sampah, rata-rata digunakan 125 jam per tahun. Nah ini mu nolnya. Jika sampel 49 rumah, berarti sampel besar, mempunyai alat ini menunjukkan rata-rata pemakaian tahunan 126,9. X barnya segini, sedangkan nilai yang akan diuji 125, berarti lebih besar kan? Nah, lebih besar. Dengan simpangan baku 8,4, ini berarti S-nya. Berarti kan sampel 49 menghasilkan X barnya sekian, S-nya sekian, ini simpangan baku sampel. Apakah ini mendukung bahwa mesin pemadat sampah tersebut rata-rata digunakan lebih dari 125 jam? Jadi kalau kita disuruh menjawab, pertama definisikan dulu mu. Mu adalah apa? Pemakaian rata-rata pemakaian alat pemadat sampah dalam jam per tahun sesungguhnya. Berarti H0-nya mu sama dengan 125, H1-nya mu lebih dari 125 karena sampelnya lebih dari kan. Maka di sini disebutkan lebih dari. Nah, itu tentang hipotesis H0 H1. Daerah kritisnya ujinya satu arah sebelah kanan, ya. Karena H1-nya mu lebih dari 125. Berarti daerah kritisnya H0 ditolak jika T lebih besar T alpha, alpanya 5%, derajat bebasnya berapa? Oh maaf, bukan pakai uji T, salah ya, pakai uji Z. Pakai uji Z. Kalau uji Z itu berarti distribusinya normal baku. Kenapa pakai uji Z? Pertama sampelnya besar. Nah, kalau pakai uji Z kan rumusnya Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N.
Sigmanya kan nggak diketahui di sini. Sigma itu simpangan baku populasi. Sedangkan ini simpangan baku sampel. Nah, saya sudah pernah katakan, ya, kalau sampelnya besar, berarti kan, maka akan menghampiri distribusi normal baku, teorema limit pusat. Nah, kalau sigmanya tidak diketahui, sigma itu simpangan baku populasi tidak diketahui, maka bisa diduga pakai simpangan baku sampel. Jadi sigmanya nanti diganti dengan S. Ya. Jadi soal 2 itu dikerjakan seperti itu pakai distribusi set. Jadi nggak pakai derajat bebas di sini ya. Jadi langsung masukkan ke rumus set, apa rumusnya? Set sama dengan X bar min mu 0, mu 0-nya diganti 125, dibagi sigma, sigmanya diganti S yaitu 8,4 per akar N, akar 49. Itulah nilai setnya. Berarti daerah kritisnya apa? H0 ditolak jika set lebih dari set alfa. Set alfa itu berarti set 5%. Set 5% itu kalau Anda cari sama saja dengan set 0,05, maka harus dikomplement menjadi 0,95. Set 0,95 Anda bisa cari di tabel statistik ini. Nah ini kan normal baku, cari di sini. Nah, cari angka 0,95, ini sudah 94 lebih, naik 94. Nah ini nih, Anda bisa pakai 0,9495 atau 0,9505. Ya, boleh pilih salah satu. Kalau saya pakai 0,9495 berarti titik kritisnya 1,64. Boleh juga pakai 1,65, selisih 0,01 ya. Sama-sama dekat dengan 0,95 ya. Itu nanti ketemu daerah kritisnya gitu ya. Jadi set lebih dari 1,64 gitu aja ya, atau set lebih dari 1,65. Baru set hitungnya dihitung. Kalau masuk daerah kritis keputusannya menolak 0. Kalau seandainya di luar daerah kritis keputusannya menerima H0 gitu aja. Ya, silakan untuk soal dicoba untuk latihan ya. Saya sudah menunjukkan caranya. Tapi kalau Anda mau lancar ya harus dicoba di kertas buram ya. Kerjakan untuk persiapan ujian juga. Nah, sekarang perhatikan contoh 4. Kalau contoh berarti saya bahas. Suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan karena gosokan dua bahan yang dilapisi. Jadi ini percobaan fisika ini kayaknya ya. Dilakukan untuk membandingkan keausan karena gosokan dua bahan yang dilapisi. Jadi kalau ada bahan dilapisi, digosok, lama-lama kan aus rusak. Nah, itu yang dicatat keausannya itu. Sebanyak 12 potong bahan satu diuji dengan memasukkan tiap potong bahan ke dalam mesin pengukur aus. Nah, ada mesin pengukur aus. Selanjutnya 10 potong bahan 2, jadi bahan 1 tadi sebanyak 12 potong ya, dimasukkan ke mesin pengukur aus. Kemudian yang bahan 2 sebanyak 10 potong secara sama dimasukkan ke mesin pengukur aus. Dalam proses pengujian diamati dalamnya keausan. Sampel bahan 1 gitu, sebanyak 12 pengamatan menghasilkan rata-rata keausan 85. Datanya dikode, kita nggak perlu tahu caranya mengkode, yang penting kita dapat data hasilnya rata-ratanya 85. Simpangan bakunya 4, berarti 85 ini adalah X bar 1, 4 ini adalah S1, simpangan baku sampel pertama. N1-nya 12, nah gitu ya. N1-nya 12. Sedangkan sampel bahan 2, nah, sebanyak berapa? 10 kan, berarti N2-nya 10. Menghasilkan rata-rata 81, berarti X bar 2. Dengan simpangan baku 5, berarti ini S2, simpangan baku sampel kedua. Dapatkah disimpulkan bahwa dengan alfa 5% atau tingkat signifikansi 5%,
keausan bahan 1 melampaui keausan bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Artinya apa kalau ditulis secara simbol? μ1 min μ2 lebih dari 2. Nah, sebanyak lebih dari 2 satuan. Ya. Jadi kalau kita cek di sini sudah nampak ini tempatnya harus di H1. Karena enggak mengandung kesamaan kan? Ya, keausan bahan 1 melampaui artinya melebihi keausan bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Ya, berarti tingkat kerusakan bahan 1 itu lebih cepat. Ya, rata-ratanya lebih besar ya, dibanding bahan 2. Anggap kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan variansi sama tetapi tidak diketahui. Berarti ini menggunakan rumus yang keempat. Ya. Ada 2 populasi, masing-masing berdistribusi normal, saling bebas, ya kan? Dari kedua populasi itu diambil sampel berukuran kecil, ya kan? N1 dan N2. Dihitung rata-ratanya ketemu X bar 1 dan S1. Sampel kedua X bar 2 dan S2. Asumsinya kedua populasi punya variansi sama tapi tidak diketahui. Berarti harus ngitung apa nanti? SP kuadrat, variansi gabungan. Ya. Pakai rumus 4. Uji hipotesis yang keempat. Nah ini jawaban rincinya seperti ini. Ini jawaban rincinya. Pertama misalkan dulu μ1 min μ2. Apa itu? Selisih rata-rata keausan bahan 1 dan bahan 2 sesungguhnya. Baru hipotesisnya ditulis. Ini namanya merumuskan hipotesis. Ada poinnya sendiri. Nah, saya lihat ini, lebih dari kan? Jadi rata-rata keausan bahan 1 melebihi rata-rata keausan bahan 2, ya, lebih dari 2 satuan. Nah, karena ujinya satu arah sebelah kanan, maka daerah kritisnya nanti pakai uji apa ini? T kan? T lebih dari T alfa. Derajat bebas 20. Dari mana 20? Dari mana 20? N1 ditambah N2 min 2. Lihat, teorinya minggu lalu, gitu, bahwa V itu sama dengan N1 plus N2 min 2. Tadi N1-nya 12, ditambah N2-nya 10, dikurangi 2. Kan ketemu 20. Ini langsung buka tabel T, ketemu sekian. Berarti daerah kritis sudah diperoleh, H0 ditolak jika T lebih dari 1,725. Selanjutnya menghitung SP kuadrat. Nah, gitu ya. Karena pakai asumsi variansi sama tadi. Rumusnya tulis, semua komponen dimasukkan, baru hasilnya. Kalau jawab begini. Setelah SP kuadrat ketemu di akar, akarnya SP kuadrat kan namanya SP. Nah, masukkan ke rumus T, hitung. Ini namanya T hitung atau statistik uji. Rumusnya kan gini, X bar 1 min X bar 2 dikurangi D0 dibagi SP kali, loh, kalau ini kali bukan per ya, akar seper N1 plus seper N2. Data dimasukkan, X bar 1 tadi 85, X bar 2-nya 81, D0-nya kan 2. Karena kita menguji, no, ya kan, D0. Selisih rata-ratanya sama dengan D0. Ya toh? 2 dibagi SP tadi akar dari SP kuadrat ketemu ini. Tolong saran saya kalau Anda membulatkan SP itu jangan ini dibulatkan menjadi berapa? 4. Wah fatal nilainya nanti jauh ini. Ini bisa berbahaya kalau ke daerah kritis nanti. Ya, bisa bahaya. Mungkin hasilnya apa? Di sini hasilnya menerima bisa jadi tolak nanti. Ya gara-gara ini dibulatkan seenaknya tadi. Saran saya ambil aja sampai 5 desimal. Baru hasil akhirnya terserah. Bulatkan 2 desimal boleh. 3 desimal boleh. Gitu ya. Jadi di sini jangan dipangkas langsung 4. Jangan. Ya, ini cara ngitungnya sederhana. Pakai alat hitung kalkulator aja. Ya, sudah. Setelah ketemu, baru keputusannya apa? Menerima H0. Kenapa menerima H0?
karena nilai T hitung kita di luar daerah kritis. Lihat daerah kritisnya. Nah, T lebih dari 1,725. Sementara hasil T hitungnya hanya 1,04, kan berarti di luar. 1,04 itu jelas di luarnya ini. Tidak lebih dari ini kan. Berarti masuk daerah putih atau daerah terang. Berarti terima H0. Kalau terima H0 berarti apa? Ya bunyinya H0 tadi. Bahwa keausan bahan 1 melampaui keausan bahan 2 tidak lebih dari 2 satuan. Artinya apa? Bisa sama dengan 2 satuan, bahkan bisa kurang. Gitu. Kan komplemennya. Ya, gitu. Pokoknya komplemennya H1 jadinya gitu ya. Itu cara menyimpulkan ya. Nah, contoh 5. Suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan karena gosokan dua bahan yang dilapisi. Ceritanya sama persis, angka enggak saya ubah, ya. Cuma di sini pakai asumsi variansi berbeda tapi tidak diketahui. Ini sama dengan contoh 4 tadi, cuma asumsinya variansi kedua populasi berbeda. Ya, alfanya juga pakai 5%. Ya. Paham ya? Jadi di sini ada sampel 1 ukurannya 12, sampel 2 ukurannya 10. Ya. Sampel bahan 1 menghasilkan rata-rata 85 loh. Ini adalah X bar 1. Simpangan bakunya 4, berarti ini S1. Sampel bahan 2 ukurannya tadi 10, N2-nya 10, rata-ratanya 81. Ini X bar 2. Simpangan baku 5, berarti ini S2. Loh, sama. Berarti kita hampir sama cara jawabnya, ya kan? Cuma kita menggunakan derajat B plus V sekarang. Bukan N1 plus N2 min 2. Nah, ini V masukkan datanya. Ini langsung diketahui dari soal semua nih. S1-nya tadi kan 4 dikuadratkan 16. N1-nya 12. S2-nya 5 dikuadratkan 25 per 10. Ya, dalam kurung pangkat 2 dibagi, nah ini, per N1 min 1, ini per N2 min 1. Ini hanya ketelitian menghitung. Saya sarankan Anda harus banyak berlatih menghitung ini dengan kalkulator. Karena saya pernah ngetes kalau kuliah offline sebelum pandemi COVID, satu kelas itu kalau ngitung ini yang benar itu cuma 2-3 orang. Yang lainnya belum sempat ngitung alasannya. Ada yang ngitung masih salah. Nah ini tolong dilatih, ngitung-ngitung begini. 17 koma selalu dibulatkan ke bawah kan, jadi 17. Jadi nanti menentukan daerah kritisnya itu pakai derajat bebas 17. Alfanya pakai berapa persen tadi alfanya? Alfanya 5%. Nah sudah, nanti ketemu T kritis kan. Derajat bebas 17 dengan alfanya 5%, ketemu T kritis atau T tabel. Nah ini T tabelnya 1,74. Berarti daerah kritisnya T lebih dari 1,74. Jangan lupa ini adalah ujinya satu arah sebelah kanan. Makanya pakai T lebih dari T alfa. Baru ngitung statistik uji atau T hitungnya. Rumus ditulis, komponen dimasukkan, ya kan? S1 kuadrat masuk, S2 kuadrat masuk, ketemu 1,022. Ini memenuhi itu apa enggak? T hitung ini memenuhi itu apa enggak? Tidak kan? Berarti masuk daerah terang. Keputusan menerima H0. Ya, karena nilai T di luar daerah kritis. Kalau menerima H0 berarti hampir sama kesimpulannya seperti contoh sebelumnya tadi. Ya, contoh berapa? 4. Ya, sama kesimpulannya. Ya, jadi keausan bahan 1 melampaui keausan bahan 2 tidak melebihi 2 satuan. Berarti bisa sama dengan 2 atau kurang dari 2. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh 6. 5 sampel zat yang mengandung besi digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan kandungan besi antara dua analisis yang digunakan. Ini alat analisisnya itu menggunakan sinar X dan menggunakan cara kimia. Nah,
Ini sampelnya ada besi ini ya. Besi pertama, kedua, 3 sampai 5. Kalau di sinar X dicatat ketemu nilainya 2. Sampel kedua nilainya 2 lagi, sampel ketiga 2,3. Ini saya ambil datanya enggak banyak, cuma 5 pengamatan. Ya kan? Ini adalah data analisis kandungan besi. Ini kandungan besinya. Kalau pakai sinar X, kandungan besinya sekian. Sampel kedua, ya. Jika dianggap kedua populasi berdistribusi normal. Maksudnya populasi itu populasi kandungan besi yang diberi sinar X. Yang populasi kedua, populasi kandungan besi yang diberi cara kimia, analisis kimia. Ya, normal kan, dua populasi, saling bebas apa enggak? Saling bebas apa enggak ini? Coba baca, 5 sampel zat. Nah, ini ada 5 sampel zat yang mengandung besi. Nah, jadi ada zatnya mengandung besi. Digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan kandungan besi antara dua analisis yang digunakan. Ya. Kalau ini saya anggap datanya itu data berpasangan, ya, karena satu sampel diamati 2 kali, diberi analisis sinar X, diberi analisis kimia, hasilnya dibandingkan. Sampel kedua gitu. Berarti ini kasusnya data berpasangan. Ya, saya bisa tuliskan pakai mu D. Jadi mu D itu apa? Selisih mu1 dengan mu2. Apa mu1? Rata-rata kandungan besi dari analisis sinar X. mu2 dengan analisis kimia. Nah, ini mu D-nya. Apa yang diuji? Mu D sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena ingin dibandingkan. Maka D0-nya disetting 0. H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Nah, yang penting perumusan hipotesis. Dasar merumuskan ini dari cerita ini tadi. Nah, ini. Jika dianggap kedua populasi berdistribusi normal, ujilah dengan alfa 5%, apakah kedua cara analisis menghasilkan rata-rata kandungan besi yang sama. Kalau rata-rata kandungan besi sama kan berarti mu1 sama dengan mu2. Ya kan? Padahal mu D itu apa? mu1 min mu2. Gitu. Kalau rata-rata kandungan besi sama kan berarti mu1 sama dengan mu2 kan? Atau ditulis mu1 min mu2 sama dengan 0 kan? Nah, mu1 min mu2 kan namanya mu D. Kan sama saja saya menulis mu D-nya sama dengan 0. Ini kan? Nah, jadi kalau saya menulis ini itu maknanya mu1 sama dengan mu2 loh. Ya kan? Ini mu D komplemennya kan tidak sama dengan 0. Nah, jadi tempatnya tadi di H0 karena mengandung kesamaan kan. Nah, berarti H1 melawan ini. Kalau ini sama dengan 0 persis, maka ini tidak sama dengan 0. Ujinya jadi 2 arah. Dengan alfa 5%, maka T-nya jadi T alfa per 2, 2,5%. Derajat bebas 4. Dari mana ini? N-1, kan data berpasangan. 5 kurangi 1, 4. Ini baca di tabel T ketemu sekian. Berarti daerah kritisnya 2 arah ya. Berarti T lebih kecil min T alfa per 2 atau T lebih besar T alfa per 2. Ini kalau ditulis bentuknya begini. Bisa juga ditulis ringkas apa? Ini kalau diringkas, nilai mutlak T lebih dari 2,776. Boleh. Ini bentuk uraian panjangnya, bentuk ringkasnya pakai nilai mutlak T. Lebih dari 2,776. Itu juga boleh. Nanti dijabarkan jadi gini. Ya, per tidak sama nilai mutlak itu loh. Masih ingat ya? Di pelajaran kalkulus ya. Yang Anda lebih paham nih orang matematik, ya kan? Sudah seperti itu. Nah, ini hasilnya. Jadi saya kurangkan hasil analisis sinar X dengan hasil analisis kimia. Ini namanya D1. Ini kurang itu ketemu min 0,2. Ini kurang itu ketemu 0,1. Ini kurang itu ketemu min 0,2. Min 0,2 ini kebetulan persis berarti 0. Dari sini saya dapatkan nilai D ini. Ini kalau saya rata-rata ketemu D bar min 0,1. Saya hitung simpangan bakunya, ini masukkan di kalkulator kan, nanti tekan simpangan baku yang pakai derajat bebas N-1,
ketemu SD, simpangan bakunya. Ini simpangan baku dari D, ketemu ini, rata-rata dari D, ketemu ini. Masukkan ke rumus T berpasangan, ini kan rumusnya. Nah, rata-rata D diganti, D0-nya diganti 0, SD-nya diganti ini, N-nya 5. Kan pengamatannya sebanyak 5. Ternyata nilainya min 1,5814. Apakah ini memenuhi daerah kritis? Kita lihat daerah kritisnya. T kurang dari min 2,776 atau T lebih dari 2,776. Nah, T hitung kita min 1, kan berarti di luar daerah kritis. Ya, jadi min 2,776 itu sini. 2,776 berarti lebih dari ke sana. T hitung kita ini ada di antara itu. Jadi masuk daerah terang. Berarti menerima H0. Kalau menerima H0 berarti apa? Ya tinggal baca H0-nya. Berarti sama. Rata-rata kandungan besi dari analisis sinar X dan analisis kimia adalah sama. Ya gitu. Ya, coba sambil direnungkan, pahami itu ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya data, datanya itu berupa data studi kasus. Kita kumpulkan datanya. Ini saya kasih penjelasan seperti ini. Nah, studi kasus kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata pemakaian BBM jenis Pertalite per minggu dalam satuan 1000 liter di 2 tempat pengisian BBM, pom bensin ya. Hasil pengamatan selama 15 minggu di 2 lokasi tempat pengisian BBM, yaitu namanya lokasi 1 dan lokasi 2, diperoleh datanya saya simpan di worksheet Minitab dengan nama file data hipotesis. Dengan nama file data hipotesis. Ya kan? Diasumsikan kedua populasi berasal dari distribusi normal. Jadi populasinya normal dengan variansi sama tetapi tidak diketahui. Loh, ini kan berarti pakai uji T nanti. Pakai SP kuadrat tadi loh. Ya. Ujilah dengan menggunakan alfa 2,5%. Apakah rata-rata pemakaian Pertalite per minggu di lokasi 1 lebih tinggi dibanding lokasi 2? Berarti kita menguji mu1 lebih dari mu2. Berarti tempatnya ada di H berapa? H0 apa 1? Lebih tinggi. Kan berarti enggak mengandung kesamaan ini. Ya, tempatnya harus di H1. Ya. Jadi nanti H0-nya mu1 sama dengan mu2. Baru H1-nya mu1 lebih dari mu2. mu1 itu adalah rata-rata pemakaian Pertalite di lokasi 1. Pertalite per minggu ya, di lokasi 1 sesungguhnya. Kalau mu2 rata-rata pemakaian Pertalite di lokasi 2 per minggu sesungguhnya gitu ya. Nah, ini jawabannya seperti ini. Kalau jawab harus seperti ini karena ini IC ya. Definisikan dulu mu1 min mu2. Untuk mendefinisikan mu boleh ditulis dalam bentuk selisih, boleh terpisah satu-satu yang saya katakan tadi. mu1 rata-rata pemakaian Pertalite per minggu di lokasi 1 sesungguhnya. Boleh. mu2 rata-rata pemakaian Pertalite per minggu di lokasi 2 sesungguhnya. Ditulis dalam bentuk selisih juga boleh. Ya. Mungkin lebih ngirit pernyataan pakai selisih. Ya. Yang penting hipotesisnya benar. Ini kan sama aja mu1 min mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2, ya kan? Kalau mu1 min mu2 lebih dari 0 berarti mu1 lebih tinggi dari mu2. Nah ini terkait dengan ini kan? Lebih tinggi dibanding lokasi 2, ya kan? Itu kan sebenarnya H1 ini. Ujinya satu arah sebelah kanan, berarti daerah kritisnya H0 ditolak jika T lebih dari T alfa. Alfanya 2,5%. Derajat bebas 28. Dari mana 28? Masing-masing lokasi kan diamati 15 minggu. Berarti N1 15, N2-nya juga 15. Ya kan?
N1 plus N2 dikurangi 2 kan ketemu 28. Ya, 30 kurangi 2. Baca di tabel T ketemu sekian. Sudah, daerah kritis sudah lengkap ketemu. Nah, dari data saya dapatkan N1-nya 15, N2-nya 15, X bar 1-nya saya hitung ketemu 50,733. Nah, datanya ini. Ini lokasi 1, ya. Lokasi 1 sebanyak 15 minggu, lokasi 2 juga sama kan 15 minggu. Gitu. Tapi ini independen loh ya, bukan data berpasangan. Ya, bukan data berpasangan, ingat. Dari data ini saya dapatkan X bar 1, ya ini X bar 2-nya ini, variansi 1 ketemu ini, variansi kedua ini. Masukkan ke rumus SP kuadrat, tulis rumusnya, masukkan semua komponennya, baru hitung hasilnya. Kalau ini di akar maka ketemu SP kan, SP-nya sekian. Lihat ini saya ambil 4 desimal supaya teliti. Jangan dibulatkan 4, nah, jangan ya. Nah ini hasilnya ketemu 2,4245. Dihitung. Ternyata nilai ini memenuhi itu apa enggak? Apakah ini memenuhi daerah kritis? Jawabnya iya, ya kan? 2,4245 kan lebih dari ini. Karena masuk daerah kritis berarti masuk daerah gelap, keputusannya menolak H0. Gitu ya. H0 ditolak karena nilai T memenuhi daerah kritis. Kalau H0 ditolak berarti yang dipakai H1. Jadi memang benar bahwa rata-rata pemakaian pertalit di lokasi 1 lebih tinggi dibanding lokasi 2. Gitu ya. Nah, kalau kita kerjakan dengan Minitab, ini perintahnya. Pertama, hitung dulu rata-ratanya. C2 tadi menyimpan data pemakaian pertalit di lokasi 1. Jadi K1 itu adalah X bar 1. K2 di sini X bar 2. K3 ini adalah S1 kuadrat. Simpangan baku dari data di lokasi 1 dikuadratkan. Namanya S1 kuadrat. K4 itu adalah S2 kuadrat. Ya kan? Yang data lokasi 2 kan. C3 tadi kan lokasi 2 ini. Oh, ya kan? Nah itu saya kira seperti itu. Nah ini kalau saya print, ini sudah ketemu X bar 1, X bar 2-nya juga. Ya. Ya. Jadi X bar 1-nya ketemu, X bar 2 ketemu, ini adalah S1 kuadrat 16, S2 kuadrat 20, selanjutnya saya hitung SP. Nah ini. SP kuadratnya saya hitung ya. SP kuadrat kan N1 min 1 kan jadi 14. Dikalikan K3 yaitu S1 kuadrat plus N2 min 1 kan sama juga 14. Dikalikan S2 kuadrat yaitu K4. Per N1 plus N2 min 2 kan 28 tadi. Saya print K2 ini adalah nilai SP kuadrat. Kalau SP kuadrat ini saya akar namanya adalah SP. Nah ini SP itu K6 ini. Kalau saya print SP-nya ketemu ini 4.2923. Makanya saya masukkan di sini. Ya. SP-nya 4. Nah ini ya 2923. Ini kalau saya hitung manual gini lebih teliti. Kalau outputnya pakai Minitab hanya dipangkas 2 desimal, 2,42. Kalau ini 4 desimal lebih teliti ya. Ya begitu ya. Itu cara ngitungnya. Kalau sudah baru ini perintah untuk pengujian ini. To sampel, masukkan lokasi 1, lokasi 2. Pakai pool karena pakai asumsi varian sama. Titik koma. Confident-nya pakai 97.5. Karena kita menggunakan alpha 2,5%. Jadi confident-nya harus 97.5%. Alternatif 1 itu berarti menggunakan greater than. Lebih dari. Ya. Kalau min 1 berarti apa? Less than. Ya. Kalau 0 berarti tidak sama dengan. Ya, kita pakai alternatif 1 itu berarti greater than, lebih dari, sesuai hipotesisnya tadi. Mana hipotesisnya? Nah, lebih dari kan? Berarti alternatif 1. Ya. Tuh, pakai ini ya. Nah, ini saya peragakan. Seandainya kita peragakan di sini juga bisa ya. Sini pertama start.
Ya, pilih basics. Nah, baru pilih 2 sampel T. Nah, kita masukkan sampel in different column karena kita menyimpan datanya itu di kolom yang berbeda. Tadi pilih sampel in different column. Kemudian Anda centang assume equal varian. Ini artinya dengan asumsi varian sama. Ini harus diklik. Ini awalnya enggak ada. Terus saya klik. Nah, gini ya. Ini pakai asumsi varian sama, yaitu yang menggunakan SP kuadrat tadi. Ya. Baru masuk ke option. Nah, confidence-nya ini asalnya 95, saya ganti 97,5. Karena saya pakai alpha 2,5%. Test difference-nya harus 0, karena kita ingin membandingkan kan. Rata-rata lokasi 1 lebih tinggi dari lokasi 2. Kan berarti mu1 min mu2 lebih dari 0. Maka diuji selisihnya 0. Alternatifnya greater than, lebih dari. Kita oke lagi ya. Nah, ini jawabnya ya. Lihat, kalau dilihat T-nya 2,42. Hasil hitungan manual kita lebih teliti. 2,42 berapa tadi? Nah, 4245 gitu ya. Nah, itu aja bedanya ya. Sama derajat bebas 28 kan, N1 plus N2 min 2. Ya. Nah, ini SP kuadratnya ini 4,2923. Ya, gitu ya. Ini untuk contoh, untuk lebih memantapkan ya, ini saya kasih contoh tadi. Nah, saya lanjutkan sedikit ke pengujian proporsi. Nah, pengujian proporsi ini yang diuji adalah proporsi sukses. Masih ingat waktu kita belajar distribusi binomial, kan ada proporsi sukses lambangnya P. Nah, itu yang kita pakai. Berarti apa? X adalah banyaknya sukses. N ukuran sampel. Berarti penduga proporsi sukses lambangnya P topi, X dibagi N. Masih ingat ya? Seperti itu ceritanya, seperti itulah berkisar di situ kalau pengujian proporsi. Ya. Jadi masalah yang dibahas adalah menguji hipotesis bahwa proporsi sukses dalam percobaan binomial sama dengan nilai tertentu. Berarti H0-nya P sama dengan misalkan 0,3. H1-nya P lebih dari 0,3. Mungkin P kurang dari 0,3. Mungkin P tidak sama dengan 0,3. Ya, seperti itu ceritanya, seperti itu. Hipotesisnya ya. Nah, ini yang diuji. Hipotesis nolnya P sama dengan P0 secara umum ya. Nah, alternatifnya enggak saya tulis, bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa tidak sama dengan. Yang penting penduga proporsinya X per N. X banyaknya sukses dalam sampel N, gitu ya. Nah, jangan lupa P topi ini punya rata-rata, lambangnya mu P topi. Jadi kalau ini saya ekspektasi P topi itu lambangnya mu P topi. Itu ternyata sama dengan P. Sama dengan P ya. Coba lihat, ekspektasi dari X itu kan N kali P. N kali P dibagi N kan ketemu P. Buktinya cuma itu. Variansi dari P topi itu sama dengan variansi dari X per N. Variansi dari X per N itu kan seper N-nya keluar jadi kuadrat. Seper N kuadrat dikalikan variansi X. Kalau X berdistribusi binomial dengan peluang sukses P, peluang gagalnya 1 min P atau Q kan. Jadi varian X itu adalah NPQ. Jadi nanti varian P topi jadi NPQ dibagi N kuadrat. NPQ dibagi N kuadrat berarti tinggal PQ per N. Itu buktinya gitu aja. Jadi rata-ratanya P, variansinya PQ per N. Berarti kalau saya punya variabel acak P topi, saya kurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya, berarti akarnya ini kan, namanya normal baku. Itu dasar teorinya cuma gitu. Jadi P topi dikurangi rata-ratanya P topi, yaitu P kan, dibagi simpangan bakunya P topi, kan akarnya ini. Itu pasti normal baku. Ya. Nah, dengan dasar ini kita bisa menguji proporsi. Ya begitu ya. Ya, ini contohnya H1-nya boleh kurang dari, kalau dua populasi ya,
Kalau dua populasi bisa kurang dari P1 kurang dari P2, bisa P1 lebih dari P2, bisa P1 tidak sama dengan P2. Kalau ini berarti ujinya satu arah sebelah kiri, satu arah sebelah kanan, dua arah. Itu aja ya. Bedanya di sini ceritanya dua populasi, kalau tadi yang saya bahas satu populasi. Nah, kalau dua populasi, mu-nya nanti ya jadi mu selisih. Rata-rata dari P1 topi min P2 topi itu bisa dibuktikan nanti sama dengan selisih proporsi populasi. P1 min P2. Variansinya ini P1Q1 per N1 ditambah P2Q2 per N2. Ini juga bisa dibuktikan dengan mudah. Nah, ya. Pakai sifat apa? Varian kovarian ya di statistika 1 dulu. Ya. Ya, kalau sudah ketemu rata-ratanya dan variannya ini diakarkan jadi simpangan baku, ya kan? Ingat, setiap variabel acak, ini kan namanya variabel acak ini, P1 topi min P2 topi. Dikurangi rata-rata variabel acak, nah, ya kan? Dibagi simpangan baku dari variabel acak, pasti normal baku. Nah, ini dipakai alat untuk menguji hipotesis selisih proporsi. Jadi ini rumusnya ya. Jika H0 benar, maka diperoleh set ini. Kenapa hilang ini? Kalau H0 benar kan H0-nya kan P1 sama dengan P2. Kalau P1 sama dengan P2 berarti P1 min P2 sama dengan 0 kan? Makanya ini hilang. Tinggal P1 topi min P2 topi aja. Nah, gitu ya. Ya, P topinya dihitung pakai proporsi gabungan, ya kan? Namanya proporsi gabungan. Lambangnya pakai P topi, enggak ada P indeks 1, enggak ada P indeks 2. Ya, jadi rumusnya jumlah sukses sampel pertama ditambah banyaknya sukses sampel kedua dibagi total sampelnya. Itu namanya P topi penduga gabungan. Ya. Yang diuji nanti ini. No, proporsinya sama atau lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan. Ini nanti alternatifnya ya. Yang penting statistik ujinya ini yang dipakai. Nah, ini sudah ada nilainya P1 topi, rumusnya X1 per N1. P2 topi, X2 per N2. P topi, Q topi dihitung pakai ini. P topinya ketemu kan, baru dapat Q topi. Apa Q topi itu? 1 dikurangi P topi. Nah ya, nah, ini rumus untuk menghitung statistik uji kalau kita ingin menguji ini. Ya, statistik ujinya ini. Nah, secara ringkas saya bisa buat tabelnya begini. Untuk tabel uji proporsi. Ya. Ini untuk satu populasi, apakah proporsi suksesnya sebesar P0, lawannya kurang dari P0, berarti satu arah sebelah kiri. Lihat, penulisan daerah kritis tidak berubah ketika kita menguji rata-rata ya begini, sama kan? Sama, persis. Kalau pakai uji set itu enggak berubah. Yang berubah itu cuma lambang untuk hipotesis pakai P, kalau kemarin itu pakai mu, ya kan? Statistik ujinya pakai set juga sama, cuma rumusnya beda. Ini untuk uji proporsi, yang minggu lalu itu pakai uji rata-rata. Nah, jangan lupa P topinya itu penduga proporsi sukses X per N. X itu banyaknya sukses, N ukuran sampel. Sudah, ini. Nanti tinggal cek apakah nilai set hitung kita memenuhi daerah kritis ini. Kalau iya, berarti keputusannya adalah menolak H0. Berarti yang dipakai ini. Proporsinya kurang dari P0. Kalau ujinya satu arah sebelah kanan, berarti pakai daerah kritis ini. Oh, ternyata set hitungnya memenuhi ini. Berarti keputusannya menolak H0. Ingat, daerah kritis itu sama dengan daerah tolak H0. Ya, gitu ya. Daerah kritis sama dengan daerah tolak H0. Jadi kalau nilai ini memenuhi itu berarti menolak H0, berarti yang dipakai ini. Kalau dua arah, maka harus pakai alfa per 2. Ya, sama persis ketika menguji rata-rata. Nah kalau dua proporsi seperti ini nulisnya. Ya. Ini rumus statistik ujinya, tadi saya jelaskan penurunannya gitu ya. Namanya apa? Variabel acak ini. Ingat, estimator atau penduga itu berupa variabel acak.
karena bergantung pada sampel acak, yaitu ada X1 dan X2 tadi. Ini dikurangi selisih rata-ratanya kan 0. Nah, ini kan, ini selisih rata-rata proporsi kan 0, hilang ya. P topi dihitung pakai rumus ini. Ya. P1 topi, P2 topi pakai rumus ini. Ya, pakai rumus ini. Udah, ini masuk daerah kritis, tolak H0, berarti yang dipakai adalah H1. Ya, saya kira itu. Ya, untuk lebih jelasnya, minggu depan saya akan ulang kembali ini sekalian contohnya, biar lebih paham ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.